Anda sebagai umat Katolik akan lebih memahami lagi bagaimana sejarah terbentuknya Alkitab. Bagaimana gereja Katolik mengumpulkan kitab-kitab. Bagaimana gereja Katolik menetapkan kanon kitab suci sejak dari awal mula yang berpangkal pada iman para rasul atau dalam iman apostolik berarti nyambung sejak zaman para rasul. Kita mulai bagian pertama dengan kisah belum selesai. Matius 28 ayat 18, 19, 20 menyatakan bahwa Yesus Kristus memberikan utusan kepada para muridnya yang sering disebut sebagai utusan agung. Yesus berkata kepada 11 murid, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku," dan seterusnya itu. Ada kata juga baptislah. Nah, kemudian setelah Yesus Kristus berbicara demikian, itulah keterangan dalam Injil Markus pada bab 16 ayat 19-20. Kemudian beliau terangkat ke surga. Setelah Sang Kristus terangkat ke surga, kemudian para rasul kembali ke kota suci Yerusalem menantikan janji Bapa turun Roh Kudus. Kemudian dinyatakan mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ceritanya panjang lebar, Anda dapat mengaksesnya pada kitab Praksis Apostolon. Praksis Apostolon adalah kisah para rasul. Di situ diceritakan bagaimana para rasul pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Sekarang saya mau menunjukkan bagian terakhir dari kisah para rasul, yaitu kisah para rasul 28 ayat 30 dan 31. Ayat terakhir itu ayat 31. Saya bacakan. Dan Paulus, ini konteksnya ada di Roma, Paulus ditahan dalam tahanan rumah untuk menantikan persidangannya di depan Kaisar sehingga ada di kota Roma. Maka dapat dibaca, di kota Roma, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Cerita dalam kisah para rasul berhenti di sini. Seakan-akan Rasul Paulus hilang di Roma. Ini ceritanya mirip dengan kisah Rasul Petrus. Rasul Petrus bahkan hanya sampai pada bab 15 dari Praksis Apostolon. Seakan-akan kemudian hilang. Padahal Rasul Petrus tidak hilang. Anda dapat menontonnya dalam serial Rasul Petrus, mulai dari Yerusalem, Antioquia sampai Roma. Akan Anda tahu di sana bahwa menurut tradisi suci murid-muridnya Yesus Kristus, ternyata Rasul Petrus tidak hilang, saudara. Dan itu ceritanya masih nyambung. Demikian juga Rasul Paulus. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan Alkitab, kita berhenti pada kisah para rasul, ternyata ceritanya seakan-akan berhenti sampai di sini. Keterangan terakhir dalam kisah para rasul ayat 31 pada bab 28 seperti itu. Ia mengajar tanpa rintangan, selesai. Itu tidak ada apa-apa. Benarkah demikian? Tentulah tidak. Jadi ini sebenarnya cerita yang belum selesai. Kalau orang mengatakan hanya Alkitab yang bisa dipercaya, lalu apakah sudah selesai? Bagaimana nasibnya Rasul Paulus? Bagaimana juga nasibnya Rasul Petrus? Tidak ada ceritanya kan? Maka Alkitab sekali lagi tidak cukup. Apakah ada lanjutannya? Ada. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan Alkitab, mentok sampai di sini. Kisah Rasul 28 ayat 31. Mentok sudah, tidak ada apa-apa lagi, sepi. Kalau, sekali lagi saya katakan, kalau hanya sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya. Tetapi kita tahu ada lanjutan cerita. Maka kalau orang Katolik mengetahui bahwa kisah itu tadi masih berlanjut. Kenapa kisah dapat berlanjut? Karena ada mata rantai yang tidak terputus. Jadi kisah yang diceritakan dalam kisah para rasul tadi itu belum selesai dan kita tahu masih berlanjut karena ada mata rantai yang tidak terputus. Maksudnya apa? Di dalam gereja Katolik ada mata rantai yang tidak terputus dari awal mula. Awal mulanya itu siapa sih? Para rasul. Nyambung kepada siapa? Para uskup sebagai pengganti-pengganti para rasul. Berarti kisah mengenai Rasul Petrus, kisah mengenai Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain tersimpan
dengan jelas tersimpan dengan lengkap di dalam tradisi suci Gereja Katolik karena ada mata rantai yang tak terputus. Gereja Katolik kekuatannya apa? Mata rantai yang tak terputus. Sekte-sekte yang lain, Kristen yang non-Katolik, itu terputus pada abad 16. Karena kalau dilacak kurang dari abad 16, 15, 14, apalagi sampai abad-abad awal putus ceritanya. Tetapi Gereja Katolik punya mata rantai yang tidak terputus. Dan itu diajarkan dalam KGK artikel 77, Katekismus Gereja Katolik. Bunyinya demikian. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka yang mereka serai kedudukan mereka untuk mengajar. Perhatikan, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka. Itulah yang dimaksudkan sebagai suksesi apostolik. Para rasul dilanjutkan uskup terus nyambung dari zaman ke zaman sampai detik di mana saya ngomong ini. Di dalam Gereja Katolik ada mata rantai tak terputus dalam istilah teknis suksesi apostolik. Itulah kekuatan Gereja Katolik. Maka Gereja Katolik bisa memegang kebenaran sejak zaman para rasul karena nyambung mata rantainya, tidak ada putusnya. Karena ada suksesi apostolik, successio apostolica dalam bahasa Latin. Successio penerusan, apostolika dari kata apostolos, apostolik artinya rasul. Berarti meneruskan kedudukan rasul untuk mengajar. Selanjutnya kita lihat bagaimana suksesi apostolik itu. Para rasul nyambung kepada para uskup. Dan para uskup mengangkat uskup seterusnya lagi, nyambung terus. Kita beri contoh saja pada uskup Roma. Awalnya Rasul Petrus sebagai uskup Roma yang pertama. Pemimpin jemaat di Roma yang pertama. Nyambung pada Linus, Cletus, Clemens, dan seterusnya. Sampai hari ini adalah uskup Roma yang sekarang memimpin gereja yang namanya asli Jorge Bergoglio atau dengan gelar Paus Fransiskus yang sama-sama kita hormati dan cintai itu. Itu nyambung dari Paus Fransiskus, kalau ditarik ke belakang ada mata rantai yang tak terputus. Itulah sekali lagi kekuatan Gereja Katolik. Selain kekuatan yang lain berakar pada sejarah. Itulah kekuatan Gereja Katolik. Kekuatan Gereja Katolik itu selain suksesi apostolik juga historis. Maksudnya apa? Semua ada landasan-landasan kesejarahannya sehingga semua dapat dilacak. Maksudnya begini, maksudnya adalah bahkan Injil-Injil palsu pun, Injil-Injil sesat pun, Injil-Injil gnostik pun, bahasa gampangnya Injil-Injil palsu disimpan dalam Gereja Katolik. Tidak ada kitab-kitab zaman kuno yang dimusnahkan. Yang palsu-palsu itu disimpan supaya tahu yang asli. Sebab ngomong itu palsu tanpa tahu yang asli, maka itu sama dengan suara kentut. Maafkan. Nah itulah dia saudara-saudari. Gereja Katolik menyimpan semuanya, bahkan termasuk yang dianggap palsu-palsu itu. Karena punya mata rantai yang tidak terputus. Di sini saya memberi penegasan kepada orang-orang Katolik, itulah kekuatan Gereja Katolik. Sehingga dapat semua dilacak data-data sejarahnya. Contoh mata rantai tak terputus adalah Santo Irenaeus. Santo Irenaeus kita akan lihat bagaimana mata rantainya. Kita pertama tentu akan melihat baginda Yesus. Dia hidup tahun 1 sampai 33 Masehi, kurang lebihnya demikian. Kemudian baginda Yesus punya banyak murid, di antaranya yang 12 disebut para rasul. Salah satunya adalah Rasul Yohanes, rasul yang hidup sampai umur yang begitu tua, kurang lebih tahun 90-an Masehi, beliau meninggal dunia. Rasul Yohanes memiliki murid yang namanya Santo Polikarpus. Hidup kurang lebih tahun 69 sampai 155 Masehi. Santo Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Hidup 115-an sampai 170-an Masehi. Silakan Anda melihat bagaimana mata rantai seperti ini.
Irenaeus dapat dari siapa pengajaran? Dapat dari Polikarpus. Polikarpus dapat dari siapa pengajaran? Dapat dari Rasul Yohanes. Lah kemudian Rasul Yohanes dapat dari mana? Tentulah dari gurunya, baginda junjungan kita Yesus Kristus. Ini contoh mata rantai yang tidak terputus. Ini bukan satu-satunya contoh. Semua punya mata rantai yang tidak terputus. Tapi saya mengutip Irenaeus karena saya mau menyampaikan tulisan Irenaeus yang meriwayatkan suatu tradisi suci. Sehingga ketika Irenaeus meriwayatkan suatu tradisi suci, kita dapat melihat bagaimana mata rantainya. Sehingga yang disampaikan oleh Irenaeus bukan sesuatu yang dari pikirannya sendiri.